Berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, yang biasa populer disebut dengan Imam Muslim, muridnya Imam Al-Bukhari. Nama kitabnya Sahih Muslim. Imam Muslim dapat hadis ini dari mana? Dari gurunya, bernama Qutaibah Ibnu Sa'id. Qutaibah Ibnu Sa'id dapat dari mana? Dari gurunya, namanya Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari siapa? Dari gurunya, bernama Abu Zinad. Abu Zinad dapat dari siapa? Dari gurunya, namanya Al-A'raj. Al-A'raj dapat dari siapa? Dari gurunya, bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari siapa? Dari gurunya, maha gurunya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silsilah periwayatan ini disebut dengan sanad. Nanti bila ada yang berkata ini ilmu bersanad, artinya ada silsilah keilmuan dari guru ke guru ke guru ke guru. Inilah silsilah keilmuan dalam ajaran Islam. Membaca qiraat ada sanadnya, membaca hadis ada sanadnya, membaca kajian-kajian bersanad dari guru ke guru ke guru. Alhamdulillah. Dalam hadis ini dikatakan Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat. Hatta yamurrar rajul, sampai orang berjalan biqabrir rajul. Orang berjalan melewati suatu perkuburan pemakaman, dan orang itu berkata, ya laitani makanahu, andai aku menempati posisi dia, andai aku mati berada dalam kuburan seperti kuburan dia. Apa makna hadis ini? Tidak ada lagi terasa nikmatnya hidup di atas tanah sehingga orang kepingin hidup di dalam tanah, mati. Kalaulah bukan karena nikmatnya membaca Al-Quran, kalaulah bukan karena nikmatnya munajat di tengah malam tahajud, kalaulah bukan karena nikmatnya berkumpul dengan orang-orang soleh bersama sahabat-sahabat yang beriman, sudah lama aku lebih ingin berada di dalam tanah daripada di atas tanah. Begitulah ungkapan orang-orang soleh. Mau membaca Quran dilarang, tidak boleh. Tinggal di negeri minoritas, siapa saja yang baca Quran ditangkap, dibunuh, dihabisi. Mau sholat tahajud malam, luar biasa. Sampai-sampai orang yang beriman akan ditangkap, akan digantung, dicongkel matanya, dibunuh. Karena orang menganggap agama itu hanya opium saja. Mau sholat berjamaah, tidak boleh, azan tidak boleh berkumandang. Andai ini terjadi, na'udzubillah, maka lebih baik mati daripada hidup. Tapi ketika kita berada di negeri baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negerinya baik, pemimpinnya baik, ulamanya baik, negerinya ya'tiha rizquha min kulli makan, rezeki melimpah ruah dari berbagai macam penjuru, dari atas turun hujan menumbuhkan tanam-tanaman, berbuah padi, melimpah ruah. Walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk negeri itu beriman, wattaqaw bertakwa, la fatahna alaihim, kami bukakan barakah-barakah, la fatahna, akan kami bukakan untuk mereka barakat. Satu, barakah. Barakat, barakah, 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 keberkahan. Arti barakah dua. Yang pertama kebaikan, yang kedua an-nama wa ziyadah, barakah yang bertambah, yang melimpah ruah. Walakin kazzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, fa akhadnahum, kami cabut nikmat itu. Bima kanu yaksibun, jawaban, balasan terhadap perbuatan mereka. Oleh sebab itu, hari ini alhamdulillah, ketika kita lewat di makam, kita hanya mengucapkan Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqimin wal mustakhirin, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Assalamualaikum ya ahlal kubur, selamatan untuk kalian wahai penghuni kubur dari azab kubur, selamat kalian dari azab kubur. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin, keselamatan semoga tercurah senantiasa untuk kalian wahai orang beriman yang ada di pemakaman. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, insyaallah kami akan menyusul kamu, hanya berbeda masa dan waktu saja. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah, kami memohon kepada Allah supaya kami dan kamu sama-sama mendapat afiah, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Tapi nanti sampai masanya orang melewati suatu kubur dan dia berpikir lebih baik berada di dalam daripada di luar. Mungkin pernak-pernik apa yang terlihat hari ini di berita internasional, bagaimana penyiksaan tentara Israel terhadap saudara kita di Palestina, apa yang terjadi di Rohingya. Saat itu orang mungkin akan berkata, kalau begitu rasanya lebih baiklah mati daripada hidup. Tapi mengapa mereka tidak meninggalkan Palestina? Mengapa mereka tidak meninggalkan bumi yang penuh berkah itu? Ternyata bagi mereka ishkariman atau mut syahidan, ishkariman, hidup mulia, atau mut syahidan, atau mati syahid. Orang beriman lebih baik mati tegak daripada harus tunduk, harus rukuk kepada orang-orang yang zalim. Wala takum minaz zalimin, jangan kamu bersama orang-orang yang zalim. Oleh sebab itu, maka dalam Islam kita diajarkan tidak boleh berputus asa. La tayasu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan memberikan kekuatan. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada keagungan, tidak ada kemuliaan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu berprasangka baik kepada Allah.
Kalaupun sulit terasa hidup, Allahumma qad daqat alayya bima rahubat. Ya Allah, alam terkembang yang selama ini terasa lapang, nyaman, indah, tapi rasanya sudah terlampau sempit, maka kita mesti mengadakan perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah sekelompok orang hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubah dengan diri mereka sendiri. Kalau nampak kezaliman di depan mata, jangan diam. Man ra'a minkum munkaran, siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangan. Fa illam yastati, kalau tidak sanggup dengan tangan, fa bilisani, dengan lidah. Fa illam yastati, kalau tidak sanggup dengan lidah, fa biqalbi, dengan hati. Tapi ingat, orang yang merubah dengan hati tidak ikut serta, hanya diam, sesungguhnya dia dalam hadis ujung dikatakan adhaful iman, selemah-lemah iman. Kita ingin kuat. Kenapa tenaga ingin kuat? Kenapa anak-anak ingin kuat berotot? Tapi kenapa iman ingin yang lemah? Maka kita tidak seimbang. Maka kita ingin kepada Allah punya iman yang kuat. Apakah masa ini sudah sampai ke zaman kita? Belum. Kita masih lewat di suatu makam, belum pernah kita berangan-angan, oh indahnya seandainya aku mati bersama mereka. Tapi bisa saja terjadi pada anak cucu kita di masa akan datang. Bisa jadi, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita tetap berharap, berdoa, bermunajat kepada Allah. Jangan sampai masa itu datang. Tapi ini perhatian dari Nabi. Ini attention. Ini warning dari Nabi SAW. Sampai nanti ada masanya, orang yang melewati makam, dia akan berkata, lebih baik di dalam tanah. Lebih baik dimakan cacing tanah daripada di atas tanah. Kalau sampai masa itu tiba, sungguh kiamat sudah amat sangat dekat. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan. Persis seperti yang kita minta sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, jauhkan dari azab neraka, wa min azabil qabri, dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari azab hidup dan mati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dari kejahatan al-masih dajjal.